buka tuh. Ya silakan Kak Anti. Kak Anti silakan dibuka loh. Ini udah dibuka loh. Udah dibuka loh ini ya. Angkatan langsung angkatan Cong. Maaf ya, kita lagi siang-siang ini agak-agak udah mulai error gitu kan. Kurang sajen, kurang kopi. Nah, disediain kopi. Udah waktunya kopi nih belum ada gitu. Jadi gini. Gila. Oke, kita hari ini viewers kedatangan narasumber bintang tamu dari alumni SMA 22 angkatan Raja Mantri ya? Raja Mantri. Angkatan 99. Angkatan 99. Masih 90. Walaupun 99 masih 90. Akhir-akhir. Ya. Masih saya 90-an juga. Kan panjang tuh 90-an ya. Pokoknya kita masih 10 tahun lah. Segenerasi lah. Sepermainan. Masih 90 generation. Masih lah. Gitu. Nah, kita mau bicara tentang fotografi. Ya. Nah, fotografi itu kan banyak nih skupnya, banyak banget ya kan. Dia fotografer berarti. Dia fotografer. Bukan sebenarnya. Oh, bukan. Sebenarnya bukan. Gimana? Jadi gimana nih? Ya ketertarikan fotografi emang dari SMA ya. Bukan SMA itu belum tertarik gitu kan. Pada mungkin karena saya basicnya malas mikir gitu semuanya gitu. Jadi sama dong kita. ketika teman-teman mengambil les ya konvensional yang gitu, akhirnya matematika bla 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 gitu ya, bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Akhirnya saya memutuskan memilih yang ini kayaknya yang paling itu enaknya seni rupa nih gitu. Akhirnya mengambil satu les seni rupa lah gitu. Biar pengennya masuk ke seni rupa lah, ini sekolah yang nggak mikir lah gitu. Gitu. Akhirnya juga di seni rupa juga kesesat juga akhirnya gitu. Tersesat gitu ya. Akhirnya ada yang menarik lagi, ternyata di seni rupa itu ada fotografi gitu. Ini apa lagi? Saya belum mengetahui fotografi pada itu. Kayaknya asik nih, lebih banyak mainnya daripada seni rupa mah. Akhirnya memutuskan gitu. Ketika diterima di seni rupa, akhirnya membelot, wah udah fotografi aja gitu. Mau jadi apa nggak tahu, penting foto ini banyak mainnya Pak kuliahnya ini. Banyak jalan-jalannya gitu ya. Kalau fotografi mah. Gitu. Akhirnya ya dari situ ya akhirnya kuliah di jurusan fotografi yang dari nol lah gitu, nggak tahu apa-apa ya sampai sekarang gitu. Ya masih nggak tahu apa-apa juga. Nggak tahu apa-apa terus ngapain lu di sini? Gue juga bingung nanya ya. Dulu kuliah fotografi ya. Kuliah fotografi di mana? Di Unpas. Oh, di Unpas. Ngapain tuh kuliah fotografi itu apa? Apa sih gitu? Nah, itu 4 tahun. 8 saya jadinya. Oh, jadi master 8 ya. Oh, udah sekalian langsung S2 gitu ya. S2 jadi dirapel jadi S2 gitu. Ya karena tadi kuliahnya terlalu asik gitu kan. Jadi ya satu terlalu asik gitu. Bayarnya sama dengan bayar sekali job gitu. Jadi ya udah. Ya udah santai aja gitu ya. Sebelum di DO aja. Sebelum ada DO gitu. Selama bisa bayar gitu kan. Oke, benar-benar. Juga orang tua juga bayar SPP sendiri. Kita sekali job kan gitu. Akhirnya kayak gitu sama sering bentrok antara ujian dan job gitu akhirnya ya. Jadi memilih job gitu ya. Ya pasti. Terus job-job yang awal-awal tuh apaan sih job-jobnya? Ya pasti kan kalau job itu wedding gitu. Nah, wedding ya mau nggak mau wedding, kalau industri di Bandung kan wedding emang gitu. Ya emang wedding, nggak jauh dari wedding lah gitu. Prewed gitu ya. Gitu. Gue bingung, fotografi berarti fotografer tapi bukan. Nah, akhirnya dari situ menemukan kesadaran kan akhirnya bahwa gue ngapain kuliah fotografi lama-lama kalau jadi fotografer gitu kan. Bukan ini gitu kan, bukan ini. Bukan berarti saya tidak suka motret, saya senang motret gitu. Tapi akhirnya kami rada menyesatkan lagi gitu. Karena suka nyasar-nyasar. Banyak tersesat gitu. ya anaknya ya. Sesat banget hidupnya. Kamu butuh Gue kira gue aja yang udah tersesat. Ternyata lebih sesat lagi. ada. Kayaknya emang butuh Gmap kayaknya dia. Jadi mengarahkan sendiri ke. Karena ya gitu, ketika kuliah fotografi kalau jadi fotografer mah percuma gitu. Mending gua kursus gitu. Akhirnya kesadaran di situ kan. Udah 8 tahun. Ngapain gua 8 tahun jadi fotografer gitu. Kuliah lama-lama lagi kan. Akhirnya di situ banyak menemukan bahwa di fotografi itu tidak hanya motret gitu. Banyak yang bisa kita kerjakan di fotografi, makanya dari awal kuliah tuh saya mengambil course yang emang setelah sadar gitu beberapa semester gitu udah akhirnya mendirikan ini gitu, mendirikan kayak ya semacam perusahaan tapi yang memang gak hubungannya motret udah gitu. Terus apa tuh? Salah satunya yang sampai sekarang ini yang ya banyak maksudnya kayak jadi periset, jadi kurator, jadi penulis,
jadi editor buku foto, jadi desainer exhibition, masih banyak yang dikerjakan. Itu tuh part of perkuliahan dari fotografi itu ada gitu ya? Nggak ada sebenarnya, tapi kita disadarkan gitu. Tersesat lagi. Disadarkan dengan dunia yang luas gitu bahwa dari ilmu yang ini gue bisa jadi begini. Berkembang. Harusnya gue kalau kuliah tuh harusnya jadinya kayak gini loh gitu. Akhirnya ya udah menemukan ini emang yang wah, daripada gua saingan banyak fotografer, apalagi sekarang hampir tiap RT ada fotografer. Iya. Betul. Ini kayaknya keras ini, mending gua yang slow aja deh. Ini nggak ada lawan nih masalahnya gitu kan. Akhirnya dari situ lah mencipta bahwa lu gagal dong di sekolah foto, gua sukses gitu karena gua jadi fotografer. Gitu sih. Dan satu lagi emang kayak profesi fotografer itu profesi yang tidak tahan lama gitu. Dalam artian udah 30-40 tahun tuh udah bagus fotografi. Jadi fotografer yang masih bertahan gitu. Ya dari riset, dari kita lihat gitu. Setelah itu mau ngapain kita gitu. Nah itu akhirnya kesadaran itu bahwa banyak kerjaan selain motret yang lebih long term gitu. Dan kita bisanya cuma di fotografi gitu. Kalau ntar udah gak kepake lagi fotografer umur 30-40 tahun. Nah kalau kita dikasih umur panjang, gua mau ngapain lagi gitu. Akhirnya ya kita bikin sampai sekarang, bikin sesuatu yang memang perusahaan yang memang bergerak di bidang fotografi, tidak memotret tapi. Tidak memotret. Gitu. Gitu. Agak baru gue dengar ya. Iya. Iya kan? Biasanya kan kalau fotografi ya pasti langsung fotografer atau mungkin apa ya itunya ya, kayak tadi mungkin untuk editnya atau segala macamnya gitu ya. Kalau ini kan dan fotografi fotografer itu kan dia biasanya seorang fotografer ya. Yang tapi kita mah orang doang atau misalnya kita mah pemandangan doang atau produk aja gitu kan ya. Nah, ini tidak mau memilih sebagai fotografernya tapi memilih untuk keseluruhan kayak misalnya kayak banyak sekarang ya, kayak misalnya sekolah-sekolah yang dia butuh untuk bikin buku tahunan gitu kan. Nah, itu yang dikerjakan macam-macam seperti itu juga ya. Salah satunya itu. Akhirnya kan kita juga buka kelas sendiri yang emang fotografi non-motret, non-technical. Jadi kita punya kelas sendiri gitu. Kita bikin kelas sendiri yang ya itu untuk mengenalkan bahwa ada loh di fotografi pekerjaan-pekerjaan gini yang ini bisa ngejasin duit, bisa kita hidup. Kita bisa biayain kamu kuliah gratis, sekolah gratis loh di kita nggak ada bayar. Jadi tempat kita tuh nggak ada bayar, workshop apapun yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan tuh nggak ada bayar. Kita sediakan ruangannya, kita sediakan playgroundnya, ya bisa membuktikan bahwa apa yang gua ambil ada bisa hidup. Akhirnya kita sampling bahwa apa yang kita kerjakan sama apa yang kita ajarkan ya selaras gitu. Biarpun rada susah tapi lo long term lo kita bisa bertahan dalam. Nah itu contohnya seperti apa tuh? Apa? Nah kayak kita punya sekarang publisher buku foto. Itu gimana tuh dia cara kerjanya? Publisher itu kayak kita memproduce buku-buku fotografi. Itu jadi di Indonesia bisa koleksi foto-foto yang di apapun. Kan itu tadi gitu ya. Fotografer kan banyak kan. Otomatis pengen buku buku kan. Ke siapa lagi kalau ke kita. Jadi demand-nya sebenarnya kita lebih luas gitu. Kita ngambil pasar salah satunya fotografer. Jadi kita sebenarnya kayak salah satunya buka jasa untuk keperluan fotografer. Fotografer mau bikin buku, fotografer mau pameran. Lu nggak usah susah-susah deh pameran, lu kirim karya, semua kita beresin semuanya. Jadi kayak pakai komplit lu udah kalau fotografer berkarya aja. Akhirnya kita membuat bisnis yang support sistem mereka. Oke, ya, kayak tapi tetap berhubungan dengan si fotografi. Karena bisanya cuma itu doang. Yang lain nggak bisa. Karena mengertinya di bidang itu, gitu kan ya. Karena sekolahnya 8 tahun. 8 tahun itu lagi. Plus lagi. Udah gitu terus nggak ada basicnya sedikit lah, seni rupa sedikit gitu ya. Seni rupa dikit, kemudian dia makanya masuknya ke sana gitu. Nah tapi kan kalau misalnya kayak buku-buku tentang fotografi segala macam itu juga memang kalau misalnya orangnya tidak mengerti fotografi juga kan nggak bisa segampang itu membuatnya ya. Akhirnya tadi kita bikin support system. Akhirnya kita punya perpustakaan fotografi keliling. Kita bikin. Jadi support system itu kita bikin. Kita punya perpustakaan fotografi keliling yang ini kita keliling hampir seluruh Indonesia, kita keliling itu untuk yang mengenalkan buku foto itu kayak gini. Bikin buku fotonya kayak gini. Nah itu sebenarnya kayak semakan jebakan kita, ya udah lo bikin buku foto itu kayak gini loh. Terus kita bisa bikinin loh gitu ya. Kalau mau bikin mana ya ke kita. Kalau mau kejual ke mana ya ke kita ada tuh bookstore-nya kok gitu. Gitu. Ya akhirnya kan jadi ini riset bahwa yang riset dari dulu kita bahwa yang membangun fotografi itu orang-orang bukan sebagai player, orang-orang yang
berhasil menguasai support system ini. Karena memang benar ya, fotografer kalau dia juga tidak punya publisher seperti itu, nggak akan maju juga gitu kan ya. Si pangsa pasarnya itu lagi gitu. Sementara kayak bagian-bagian itu tuh udah tahu nih pangsanya kemana aja, kemudian terus orang-orangnya saingannya bagaimana gitu ya. Akhirnya kan tadi banget. Kemampuan mapping kita itu menentukan prestasi gitu kan. Akhirnya kan ini kebutuhan fotografer konsumtif kan. Ini tidak mandiri, rata-rata fotografer tidak mandiri, bisanya motret aja sebenarnya. Karena tidak ada yang menyediakan, akhirnya dikerjakan sendiri gitu. Pameran dikerjakan sendiri, display sendiri, padahal karena keuntungan kita gaul dengan orang-orang seni rupa atau gaul dengan orang seni-seni lain di luar fotografi ya itu, bahwa semua ini ada ahlinya loh gitu. Lu kalau pameran ada kurator, lu pameran ada kritikusnya, ada desain exhibitionnya, ada handlingnya, ada yang punya galeri gitu. Dan kita menyediakan itu. Dan juga gitu. Kalau zaman sekarang itu kayak pameran atau apa itu caption setiap foto itu tuh menentukan loh ya. Iya. Gitu. Orang kadang-kadang. Jadi ini salah satunya yang menciptakan dari si caption tersebut lah gitu ya. Ada peran kurator lagi. Karena jadi kita menciptakan lagi. Ada pekerjaan lain yang namanya kurator ini. Yang entah berhubungan juga siapa? Sama penjualan gitu. Semakin terkenal kuratornya kan semakin kesempatan lu karya lu bisa kejual gitu. Karena dia akan sangat pintar untuk bukan memutar balikan fakta, mempermanis lah gitu. Ya, mempermanis foto nate kuduna kieu unggul tapi bisa ngeyaya. Iya benar-benar. Tapi nggak ngeyaya sebenarnya, ini sebagai untuk itu. Nah itu sih sebenarnya fungsi-fungsi itu, bahwa kita ngomong bahwa support system itu nggak bisa putus gitu. Kita sediakan semua gitu. Kalau fotografer aja ya sudah selesai gitu. Mau kayak apa sih? Kecuali kalau memang fotografer yang dia memang cinta seni gitu ya, yang ibaratnya yang memang orangnya seniman lah gitu. Mungkin dia bisa berkarya seperti itu. Tapi kalau orang dia memang suka foto, karena sekarang anak-anak SMP, SMA juga kan udah bawa gitu kan, dan udah bawa kamera. Mereka udah punya teknik-teknik harus bagus kayak gimana, tapi tetap nggak cukup sampai situ ya. Bahwa semua orang bisa motret, tapi semua orang tidak bisa membuat itu menjadi satu kemasan ya. Mungkin lebih bagus mereka gitu, tapi mereka tidak bisa meneteh nyen naon sih gitu. Mereka pasti yang kurang nu alus we gitu. Alus we cuma tahu bagus aja gitu. Ya kadang-kadang dengan adanya keahlian kita gitu, yang goreng itu bisa jadi bagus, lebih apalagi yang bagus gitu kan. Gitu ya. Dan satu lagi kan kemampuan ini ya, kalau seniman aja nggak bisa ngejual juga kan susah gitu kan. Betul. Terus ada juga yang namanya juga manajerial, gimana sih ngejual karya seni, karya fotografi itu bisa, lu bisa bagus, bisa bikin karya bagus, bisa pameran di mana-mana, tapi kalau nggak laku juga percuma. Berarti ini tuh lebih kayak ke packagingnya ya. Mengurus aja. Kita mengurus yang nggak dipikirkan fotografer gitu. Padahal kayak itu, makanan ya. Gitu. Makanan juga sekarang banyak kan. Kalau packagingnya nggak menarik, harganya pun ya kalau mempengaruhi gitu ya kan? Loh kan. Pisang goreng di pinggir jalan 1.500. Lu kalau ke kafe harganya 25.000. Orang pada beli semua. Gitu. Karena packagingnya rasanya mah sama. Mungkin dia belinya di yang 1.500 itu ditaruh di situ kali ya. Nah, kayak begitu jadinya. Ya itu meningkatkan value. Value itu yang sebenarnya penting sekarang, branding kayak gitu-gitu. Ya itu kan sesuatu yang sangat dibenci fotografer. Nah, mungkin orang berkarya berkarya gitu. Karena biasanya orang-orang seperti itu tuh punya idealisme sendiri gitu ya. Betul. Yang sehingga kadang-kadang kayak gini, ada orang yang foto pengennya begini. Tapi si fotografernya itu dia bukan, katakanlah pengen klasik gitu ya. Dia bukan klasik orangnya gitu. Kadang-kadang nggak mau motoin gitu kan. Bukan gua banget gitu. Karena gitu kan rata-rata gitu. Apalagi kan kita ngomong profesional gitu. Semua profesional kita hidup di. Ya kan kita bisa membedakan mana yang hobis gitu, mana yang profesional gitu. Atau ya profesional memang menggantungkan hidup di fotografi. Atau yang hobis ya gimana gua suka-suka ya udah, itu kita anggap bukan ya lu fotografer hobis. Kalau ketika kita kan ngomong profesi kan. Gimana profesi ini bisa lu hidup di situ gitu. Enggak bisa coba-coba juga gitu. Ya, itu yang sebenarnya mau kita sharing gitu. Kita sharing ke teman-teman gitu. Sharing ke teman-teman bahwa ada beberapa di fotografi itu kita bisa melakukan banyak hal lah. Ketika lo ya kalau kita ngomong sekarang gitu, anak kuliah kan banyak yang nanya ke kita, kalau jadi fotografer itu prospeknya yang benar suram kalau sekarang mah gitu. Daripada ntar gua ngomong bagus tapi lu susah gitu. Ya pada kenyataannya memang gitu. Ya karena sekarang teknologi semakin canggih.
memungkinkan orang bisa belajar motret gitu, dan orang bisa mengakses motret. Harga nggak mungkin naik dong gitu. Kita akan makin saingannya. Logisnya kan harga semakin nukik sekarang nih. Terus persaingan makin ketat. Gitu. Iya. Nah itu aja, kalau masa depan kalau dibilang cerah ntar saya bohong gitu. Ya udah, masa depannya suram, kecuali kamu spesial gitu. Tapi orang spesial itu kan bisa dihitung jari kan gitu. Yeah. Nah itu akhirnya kesadaran itu kita bangun bahwa banyak loh yang kerja-kerja. Tapi ya rada susah karena kita mengenalkan pekerjaan ini gitu. Lebih detail. Detail dan ya stagnan nggak apa-apa, tapi hidup gitu. Daripada lo naik turun tapi cepet mati ya ngapain gitu. Kalau lo emang niat di sini ya ini yang bisa dikerjakan gitu. Kalau ya sekedar hura-hura cepet terkenal ya jadi fotografer lo gitu. Ya bukan berarti fotografer ada, tapi emang di Indonesia itu yang sekarang yang 50 tahun profesional fotografer yang di atas 50 tahun nggak yang eksis cuma satu orang. Cuma siapa? Itu Mas Roy Genggam kalau ngomong tentang advertising fotografi gitu. Yang masih aktif di atas 50 tahun cuma satu orang itu. Lainnya generasi yang ini generasinya Mas Darwis ya. Ya udah nggak ada generasi mereka yang aktif di profesional fotografer. Dan memang beliau juga kan memang selain dia hobi fotografi, dia juga menciptakan bukunya ya. Iya. Gitu. Ada legacy, ada personal project lain yang bisa dijual gitu. Karena potensinya banyak loh. Fotografer itu kan pasti kamu punya stok foto yang banyak gitu. Nah, ini bisa diapain, bisa macam-macam gitu. Bisa jadi buku foto, bisa dijual. Apalagi sekarang NFT Iya itu dia. Wah itu gila banget gitu. Itu satu dunia yang emang nggak masuk akal, tapi ternyata gila-gilaan bisa menghasilkan uang banyak lagi gitu. kan. Tapi apa namanya dengan sekarang adanya NFT ya, seharusnya kan fotografi harusnya lebih naik dong. Karena kan lebih gampang orang untuk bertransaksi dan dilihat di global gitu loh. Iya, dilihat gampangnya gampang karena kan tinggal kita klik udah kesebar. Iya. Tapi kan pada realnya kita juga sama kayak praktek-praktek yang ada di dunia nyata, kita perlu sosialisasi. Kita perlu ngomong banyak ke orang. Tapi emang ini terbuka banget. Dunia itu terbuka gitu. Tapi kalau kita diem aja, kita ngomong nggak banyak ngomong di society itu, ya sama aja nggak laku-laku kita mau ngejual berapa. Tetap ada harus branding ya. Branding, kita harus berteman, bersosialisasi, terus mengenal. Tapi emang kelebihannya kita tidak ada sekat gitu. Iya. Kita mau ke siapa aja udah bebas sih ya. Udah bisa dilihat. Sangat ramah lah. Si toko A, toko B itu yang dulunya kita nggak kesentuh, dengan adanya Twitter kita hai pasti nyapa sekarang. Iya, gitu. betul. Karena mereka butuh ini jangan-jangan nih calon pembeli karya gua gitu. Jadi semua orang jadi ramah sekarang dengan adanya NFT itu gitu. Iya, gue pernah ngelihat ya dan baca juga gitu beritanya. Hanya sebuah foto gitu kan yang sebenarnya sih gue karena nggak ngerti fotografi gitu kan, sebenarnya ya udah gitu aja gitu. Tapi orang tuh bisa sampai beli gede banget gitu kan, dan laku aja di NFT tuh bisa gede banget, mahal banget gitu. Jadi cuan banget gitu. Aneh ya sebenarnya, ya itulah seni itu kita nggak bisa menilai dari mata kita sendiri sih, soalnya beda-beda sih kan penilaiannya. Akhirnya praktek sebenarnya kan itu memindahkan praktek di dunia nyata ke dunia itu. Ada yang di situ ada kolektor gitu. Kolektor lihat nih artisnya siapa nih. Ini kalau gua beli ntar gue jual lagi kayak gitu. Nilainya tinggi gak gitu ya. Gitu. Tapi ya itu akhirnya kan ketika kita tadi gitu aware terhadap fotografi, lo kalau konsen motret aja, tapi ketika itu kan kita bisa mapping kan apa sih ini yang terjadi sekarang, kita ngikutinnya kayak gimana gitu. Ya akhirnya ini peluang yang sangat terbuka gitu kan, yang bisa kita masukin dan bisa menghasilkan. Ya kita ngomong yang indah-indah aja ya, yang teman-teman yang berhasil banyak yang nggak berhasil, tapi pada kenyataannya kalau yang rajin, yang benar-benar di situ ya bisa hidup dari NFT ini gitu. Nah tadi bicara tentang buku ya, butuh fotografi. Sekarang itu kan banyak orang yang bikin foto-foto buku yang isinya lebih banyak fotonya daripada teksnya gitu kan ya. Padahal itu adalah katakan misalnya buku puisi atau apa. Apakah itu dikerjakan juga? Enggak, kalau kita emang spesifik buku spesifiknya foto. memang hanya buku untuk foto kan ada kriterianya apa sih buku foto itu kan. Nah itu dia, apa sih buku foto itu yang dikriteriakan buku sebenarnya foto? Buku foto itu siapapun bisa bikin, nggak harus fotografer gitu. Orang amatir ataupun anak yang baru belajar foto bisa gitu. Tapi buku foto sendiri sebenarnya kayak intinya dia ada tema. Ya ngomong buku foto otomatis
hampir sebagian besar harus foto dong. Ada teksnya boleh. Tapi ini harus ada narasinya, ada temanya. Kasarannya kalau buku foto itu kayak film dibikin visual cetak. Karena sama ada proses editing, proses coloring, proses sequencing itu kayak menemukan alur kayak gitu. Itu yang bisa membedakan mana ini buku foto, ini mana katalog. Biarpun source-nya sama-sama foto ya. Gitu. Banyak gak sih yang bikin kayak begini? Jadi itu sebutannya apa? Namanya tuh apa? Jenis apa pekerjaan itu apa? Buku publisher. Publisher. Nah, di publisher sendiri kan bisa banyak menghidupin orang. Ada editor, ada layouters, ada colorist, ada ahli media itu yang ini spesifik buku foto karena disentuh gitu. Jadi kertasnya juga bisa menentukan. Nah, itu baru aku mau tanya, itu kertas itu kan pengaruh dengan warna dan lain-lain ya. Kalau materi kertas itu sama gitu. feel, itu ajaibnya buku foto kan itu, bahwa ini semua aspek ini sangat detail kita perhatikan. Gak hanya fotonya aja semua. Jadi makanya kenapa harus spesifik ya. Finishingnya kayak apa? Misal hardcover, softcover, atau Japanese bending, atau naked bending. Terus kertasnya gimana nih? Misalnya cerita tentang ini tentang kerapuhan atau lagi menyek-menyek putus cinta gitu. Ya kalau kita pilih kertas yang tebal nggak cocok kan. Kertas yang tipis ini rapuh gitu. Mempengaruhi itu juga ya. Sampai segitunya ya. Terus apalagi kalau misalnya ntar kayak buku-buku bisa dibuka ada lagunya, lagu galau. Ada yang kayak kita gitu ya. Lagi mendampingin satu fotografer yang untuk project pop nih. Tentang project pop. Nah itu ada lagunya, ada sisipan lagunya karena kita bercerita tentang perjalanan friendship, tentang friendship. Ada lagu yang buat Oon yang emang kita selipkan di situ gitu. Itu bisa. Yang makanya ajaib buku foto itu kan sesuatu yang bisa dirasakan oleh 5 panca indera kita kan. Itu medium yang nggak bisa dilakukan oleh siapa saja gitu di medium fotografi yang lain. Kalau pameran kita nggak boleh nyentuh. Yes, betul. Jarak dilarang. Kalau buku kan sentuhan. Bahkan bau. Ada buku yang bau banget. Teman sengaja dibikin bau. Jadi ada buku satu contoh tentang sampah. Bawa sampah. Aku males banget bukanya dong kalau Eropa kayak gitu. Di Eropa Timur tentang radiasi nuklir. Jadi baunya bau nuklir. Bau nuklir, pusing bukunya. Tapi serius, itu salah satu buku terbaik dunia ada. Gila ya, luar biasa banget loh. Nah, gimana itu menyisipkan si bau-baunya itu di tinta. Nah itu kan, itu makanya butuh tenaga ahli di bidang buku foto itu bisa menghasilkan 5-6 pekerjaan loh, 6 orang ahli loh. Gue nggak nyampe loh otak gue bisa menyisipkan bau di tinta gitu kan. Kalau buku masih mending ya, dia pasti ada selipan ini segala macam ya, kalau ke punch atau apa gitu kan ya. Kalau bau itu kan, gue taunya apa zaman dulu buku apa namanya kertas surat itu ada wanginya, wangi stroberi kan, gitu ada baunya gitu ya. Kalau ini bau nuklir lagi kan. Jadi emang pusing. Yang menciptakannya luar biasa pusing pas kita buka. Nah di perusahaan kita itu kan tersedia buku-buku terbaik dunia itu ada semua. Jadi lu study photobook itu ada di situ gitu. Kita sediakan semuanya gitu. Kalau mau belajar di mana sih? Datang kemana nih? Di Retro Center. Retro Center itu tempat kita bikin ruang bersama gitu. Jadi ruang bersama fotografi yang itu sebenarnya kayak playgroundnya kita. Itu di Pasar Antik Cikapundung. Di Cikapundung. Cikapundung. Itu bukannya setiap hari Kamis ngumpulnya di situ? Itu kelasnya. Kelasnya. Soalnya ada temen yang kalau itu sering ke Cikapundung gitu, hari Kamis. Pengajian. Sama fotografer juga gitu. Fotografer dia. Pengajian nih kalau gitu. Malam Jumatan. Ini salah satu juga yang suka datang. Tapi sering bolos dia. Sibuk katanya. Kelihatan memang sibuk, anaknya males. Ya kan masih motret, masih video kan, berarti gagal dia. Saya banyak beberapa temen yang sahabat gitu ya, teman dekat yang memang fotografer banyak gitu, kayak ada Kang Cis. Kang Cis mah sering. Kang Cis salah satu bukunya kita yang produce. Iya. Pamerannya kita yang create. Jadi punya orang tua itu kan kolot kan ini. Kang, karya Kang Cis tuh bagus gitu. Tapi kurang tak bisa nanan. Iya, betul. Semua akhirnya beberapa project kita kerjakan. Bisa mikirnya. Tuh gitu, bisa tuh. Ya udah terima beres aja Kang Cis gitu. Kang Cis terima beres aja. Kita yang ngerjain apa-apa udah. Kang Cis mah tinggal duduk. Ntar tinggal nerima aja hasilnya gitu. Gitu. Akhirnya ternyata. Kan kesadaran-kesadaran itu yang kita bangun bahwa di kita itu bisa kayak gitu. Nah ini yang project NFT-nya Kang Cis bentar lagi keluar ini. Kita lagi create gitu. Udah keluarin, mau masukin juga NFT? Di NFT sudah. Kan
di kita tuh kita ajak semua nih fotografer ini ada dunia baru yang oke nih masukin. Lu nggak akan modal, lu nggak laku juga nggak rugi gitu. Iya. Lu kan udah punya source foto kan, lu tinggal keluarin aja. Yang mana yang mau keluarin? Dulu gitu kan ya. modalnya juga dibiayai Tezos kan, udah tinggal lu nunggu ini gitu. Nah yang Kang Cis ada satu project gedenya yang kita mau kita garap di NFT yang sebagai grup gitu. Jadi ntar ngeluarin project yang kopi 7 tahun. Yes, dia kopi. Itu ntar dijual di NFT. Itu ada sekitar berarti 350 kali 7 sekitar 3.000 foto yang akan kita jual di NFT. Wow. Tapi jadi dia foto itu Kang Cis. barusan ketemu makanya lagi ngobrol sama Kang Cis. Apa namanya? Dia itu bertahun-tahun memoto kopi dimanapun, udah gitu terus dengan segala stylenya gitu. Itu dia pokoknya kopi aja ya. Tiap hari itu dia foto. Memang objeknya hanya kopi. Nggak mau berpaling ke ada yang lain. Nggak, maksudnya foto lain, tapi dia punya satu project. Lebih passionnya dia cuma di situ aja gitu. Enggak juga. Dia foto. Tipikal yang punya project yang gitu. Kalau gua kopi, pintu, daun. Gitu. Jadi memang kadang-kadang kayak ada satu teman dia selalu fotonya dia bukan project sih, maksudnya ininya dia tuh lebih ke siluet orang, selalu fotonya tuh siluet orang banyak banget kayak gitu. Kayak begitu tuh teman-teman gue. Emang kadang-kadang antik-antik juga sih. Kalau dia kemana? Kalau dia apa tuh? Kamu foto apa? Kamu gini-gini kenapa? Halo maksudnya. Nggak, saya lagi cari duit, masih cari duit. Kalau saya belum idealis gitu. Biasanya kalau yang idealis tuh yang orang-orang udah capek saya moto orang gitu, ya kan? Justru sekarang kita balik, lo idealis gitu, lo harus bisa menghidupin gitu. Nah, karena lo nggak mau betul. Kan kita gini, kita bisa idealis gitu. Kalau kita sendiri, tapi kan di belakang kita ada buntut gitu. Ya, ada keluarga ya. Keluarga. Kalau lo idealis, kita juga harus mikir lebih kreatif gimana idealis kita menghasilkan. Nggak bisa ngomong idealis aja, kecuali kita anak pengusaha kaya gitu, bebas gitu. Cocok. Nah itu kecuali kalau misalnya dia bekerja di kantoran yang udah itu, tapi dia idealis dengan fotografer, kan beda lagi ya. Gitu. Kalau udah profesi fotografer idealis, kita harus, misalnya kaya dulu, maksudnya cukup lah, nggak harus kaya tapi cukup untuk menghidupi sehari-hari yang lain, gitu ya. Gitu. Karena nggak boleh egois dong, gitu. Benar. Kecuali yang masih. Tuh bener tuh viewers yang sekarang lagi tergila-gila, karena kan banyak nih lagi tergila-gila. Oh udah jadi profesi aja deh. Ternyata pada saat kamu udah ke depan sana tuh masih banyak yang lebih bagus dari kalian gitu kan. Iya, saingannya lebih edan lagi gitu. Karena kan tumbuhnya cepet banget gitu. Besok ada yang baru lebih jago lagi. Dan fotografi ini tuh nggak hanya kamera aja ya. Sekarang kan ada yang kayak dari iPhone. Iya. Itu iPhone Nesia itu ya, apa namanya, lebih ada canggih dari kamera saya. Lebih canggih dari itu. Terus cara fotonya dengan gampangnya bisa gitu. Iya. Karena saya juga semua belajar. orang bisa jadi fotografer dadakan jadinya. Iya. Hanya dengan perangkat yang sebenarnya simple banget gitu kan, hanya dari handphone, nggak usah berat lu nenteng-nenteng kamera. Walaupun memang kita juga harus tahu tekniknya ya, mesti kayak makanan pakai handphone lu harus gimana, cahayanya gimana gitu kan. Terus karena aku belajar sedikit sama Kang Cis gitu kan, karena Kang Cis pakai iPhone juga kan dia kalau foto gitu. Belajar gimana caranya kalau misalnya makanan itu biar kelihatannya tuh yang fokus yang mana, lu mau ayamnya tuh gimana. Nah, itu tuh kayak gitu. Kadang-kadang orang foto jegrek semuanya, lu mau fokus kemana, mau ikannya, mau ayamnya atau mau nasinya gitu kan. Itu buat kalau yang di ini ya, kalau buat kita posting buat jualan makanan gitu kan. Kayak gitu. Itu aku juga pernah lah belajar seperti itu. Nah, sekarang gini, kalau misalnya tentang buku, aku mah tertarik banget sama tentang buku tadi ya. Mau bikin ini ya, biografi. Kisah cinta. Enggak, kalau misalnya kan banyak ada kayak artis-artis lah ya. Artis-artis itu fotonya mereka kan banyak banget gitu kan, banyak banget. Nah, apakah itu juga menangani itu atau hanya punyanya si fotografernya aja? Menanganin sebenarnya kan kita ada dua sisi gitu. Lu bayar, gua kerjakan, ada yang emang ini yang gua suka gua kerjain. Nah, tadi gimana kita menyimbangkan itu gitu. Ya untuk membiayain ini kan kita perlu klien-klien yang males ini. Yes. Gua punya itu, gua bikin yang bagus, ya gua bikinin bagus. Ya udah gitu. Kasihin aja gitu Kasih ke kita, bayar sekian, mau enggak? Mau kerjain. Ada juga emang yang tadi kayak project-project ini menarik nih. Ini perlu diangkat nih orang-orang. Terutama yang tua-tua nih. Orang tua nih bisa diangkat nih, bagus nih. Produksi gimana? Udah lu tinggal beres gitu. Ya kan kita perlu itu kan itu. Jadi emang kita menyeimbangkan antara kesenangan tadi dengan
tadi realitas. Ini nggak bawa contoh bukunya ya? Harusnya bawa. Nggak kasih. Harusnya bawa. Next time ini berarti kita next time kita harus diundang lagi ya. Iya, jadi kan biar menjelaskan detail gitu loh, biar orang ngelihat hasilnya. Soalnya menarik ini. Kayak misalnya aku bilang tadi artis-artis, katakanlah penyanyi gitu kan ya. Penyanyi fotonya dia misalnya konser di berbagai negara atau di berbagai kota gitu. Dibikin satu buku fotografi, karena kan dia kalau misalnya biografinya dia cuma 1 halaman selesai gitu kan. Paling bawahnya caption itu kan. Tapi bisa dengan diselipin lagunya dia, misalnya lagi situ kan, itu keren banget sebenarnya ya. Gue mau jadi jadi marketingnya nih, boleh deh. Tapi itu yang kita konsen ya. Kita salah satu yang kita konsen di Raw Publishing, kita namanya Raw Publishing gitu, adalah gimana kita mendorong teman-teman musisi, teman-teman band ini untuk bikin buku. Nah, bukan masalah duit, legacy, peninggalan. Betul. Karena sekarang kita banyak banget kehilangan agenda-agenda kayak Timan Brothers, kayak God Bless, kayak Cool Plus. Kita cerita dia kan. Bahwa buku foto itu kan legacy, tidak hanya sekedar ngomong tentang ini bisa menghasilkan, itu sesuatu menghasilkan, tapi yang penting legacy. Betul. Dan di Indonesia itu jarang banget yang baru Slang yang bikin. Gigi belum. Gigi belum ya? Belum buku. Slang aja yang terselamatkan oleh satu fotografer teman juga gitu. Dia dibikinin buku. Ada buku Slang Tanpa Batas itu, buku musik Indonesia itu. Apalagi itu, ada satu band dari Malang gitu, Tani Maju, dia punya kesadaran itu, band underground ada, belum 5 di Indonesia mah yang bikin buku foto tentang musik ya. Jadi makanya saya dorong kamu tuh secara duit ya, kamu tuh udah gampang ngejualnya, kamu punya fan base yang udah puluhan ribu gitu. Nah lu tinggal jual buku 500 pieces aja masa nggak habis. Nah dari segi bisnis itu yang kita dorong, selain tadi sebagai legacy adalah secara bisnis kamu teh udah punya pasar. Bener. Apalagi zaman sekarang kan orang-orang udah, kalau dulu kita masih simpen kasetnya, masih sempat CD-nya. Sekarang anak-anak udah nggak beli CD, nggak beli kaset ya kan? Jadi nggak ada. Begitu di Spotify udah nggak ada, ya udah nggak ada kenangan lagi gitu. Selesai. Baru bikin Chris Dayanti 1001 KD itu, 1001 aja KD itu. Itu bikin Mas Darwis itu bikin. Tapi yang artis-artis yang lain belum gitu. Nggak ada. Karena kita juga banyak keliling, banyak mengkoleksi buku gitu. Ya sayang gitu, pasarnya gede tapi ini nggak pernah digarap gitu. Band udah ada ratusan, fotografer stage itu udah puluhan banyak, ribu, betul. Komunitas foto stage juga banyak, official fotografer banyak. Band, tapi kenapa band tidak punya dorongan untuk udah bikin sebagai merchandising lah untuk satu paket, lo jual kaset, lo jual merchandise, lo jual buku foto. Iya, benar. Nah itu yang kita coba kemarin, yaitu makanya ada sampling ke Project Pop. Kebetulan ada siswa kita siswa kelas di kita gitu yang bikin, Kang projectnya udah bantuin gue bikin ini, lo tawarin ke Project Pop deh ini gitu. Oh kayak gini, akhirnya mereka seneng ya. Kendalanya karena masih di manajemennya, maksudnya ini di produce harus bareng sama yang lain-lain gitu. Jadi bukunya sudah jadi. Dan mereka senang di Mespat. Bisa kayak gini ya. Gitu. Oh iya kan, kalau dan mereka udah ngelihat kasih tahu kayak gini. Iya, betul. Karena kalau ngomong sampling Indonesia mah kita samplingnya cuma doang. Itu doang, Slang tadi gitu. Yang bisa kita saja di sampling nih udah jadi loh. Yang lain-lain belum ada. Jadi sebenarnya untuk nggak usah yang ibaratnya nggak usah yang publisher yang terlalu ini ya. Nah, justru sekarang itu kenapa buku foto Indonesia itu bisa hidup, karena kita bisa self publishing. Dengan adanya digital printing itu kita juga bisa produksi sendiri. Yang nggak harus terpaku dulu kan, harus offset, harus 1.000. Sekarang mau bikin satu juga bisa. Ditanya, gua kesulitan modal. Apa yang modal? Sekarang PO gitu. Lu nggak usah modal, PO dulu kan udah dapat batik. Produksi aja sesuai PO. Iya, sekarang betul. Jadi tidak ada alasan misalnya bikin buku foto itu sesuatu yang jadi bilang gampang, nggak gampang, dibikin susah nggak bisa. Tapi tinggal itu tadi kesadaran. Karena kan ini image-nya gitu. Buku foto itu karena dengan materinya, misalnya kayak tadi bilang kertas dan lain, orang-orang berpikir bahwa buku foto itu pasti mahal. Pasti mahal gitu kan. Nah itu mungkin yang membuat orang ragu untuk memulai bikin gitu. Iya, tapi kan bisa kita sesuaikan. Maksudnya ya tadi ketika kita punya knowledge sesuatu kan bisa bikin blueprint. Dari awal udah ketahuan segini loh buku fotonya. Begini loh bentuknya gitu bentuknya kayak gini, ntar produksinya sekian. Mampu nggak? Kalau nggak ya kita kurangin. Ya. Jadi sebenarnya
dengan adanya knowledge itu tidak ada alasan untuk ini buku foto mahal ya mahal, harus mahal ya mahal gitu. Ya. Tapi kan kita bisa ngitung pasar lu bisa nggak ini. Ketika oke nih pasar gua kayaknya segmentasinya menang ke atas, buku foto 500.000 sejuta mah nggak masalah, ya udah produksi aja. Kalau enggak nih pasar gua nih kayaknya 200.000, ya udah bikin buku yang seharga itu aja. Kita menyesuaikan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa justru karena teknologi yang digital itu dan kita sekarang bisa milih kertasnya sendiri, ya sudah gitu. Iya, berarti perusahaan-perusahaan besar nih kayak misalnya Sampurna, Gudang Garam gitu, mereka yang punya sejarah panjang dengan segala foto dari misalnya nih pabrik kecil sampai pabrik yang sekarang sudah besar, itu bisa loh dibikin kayak gitu kan. Apalagi kan even kertasnya bisa bau rokok gitu kan. Enak, keren banget kayak apalagi gitu. Apalagi kan itu kalau bisa punya kesadaran itu jadi souvenir untuk mereka tamu ke sana kan lebih. Nah, iya, betul. Ya itu tinggal ini aja sebenarnya. Kita kalau di perpus kita itu lebih mengkampen bahwa buku foto itu untuk semua, jadi semua kalangan gitu. Kalau di perpustakaan fotografi keliling itu kita kalau ngelapak itu mulai dari kaki 5 sampai bintang 5 gitu. Jadi emang ini orang ya kita fungsinya biar masyarakat tuh tahu ini ada buku foto loh, buku foto itu kayak gini, macam-macam nih buku foto nih. Nah itu jadi emang tadi apa yang kita kerjakan itu ditunjang dengan tadi support system yang sudah kita bentuk gitu. Gue tadi ya ngobrol nih, yang gue pikirin adalah tentang foto gitu ya. Begitu ngomonginnya ternyata ya jauh berbeda loh. Ternyata beda. Jadi para viewers kalau misalnya yang punya keahlian fotografi, ternyata nggak hanya sampai di situ doang loh gitu pekerjaan itu. Masih ada yang lainnya yang bisa di-create, bisa mengeksplor yang lain gitu kan. Banyak banget gitu. Apalagi kayak fotografer tuh mereka keliling loh gitu, harusnya wawasannya lebih luas gitu kan. Udah gitu terus kenalan linknya juga lebih baik, lebih banyak gitu. Kalau misalnya emang pengen tahu lebih lanjut bisa datang mampir ke Cikapundung ya. Cikapundung lantai 3, di situ ada keramaian pasti kita lah. Keramaian di situ ya, hanya di tempat ada di situ aja. Karena ya kita sengaja kenapa kita milih pasar dulu. Karena ya ini biar tidak ada border gitu. Lu datang sana nggak segan siapapun yang datang sana, mau yang tokoh terkenal atau yang mau belajar, ya udah nongkrong aja ala pasar gitu. Emang sengaja awalnya kita bikin ruang bersama itu untuk mencairkan itu gitu. Biar kalau kita udah lihat nanti kita bisa jadi marketingnya kan. Mangga banget gitu. Terus kalau buat yang pemula gitu yang foto, kalau mampir ke sana boleh ya, terbuka buat siapa saja. Ada perpustakaan juga kita di sana. Kalau ada pameran kita punya galerinya. Biarpun kecil-kecil sederhana tapi ada semua. Playgroundnya kita sediakan di sana. Dan bisa tukar pikiran dengan fotografer yang lain gitu kan di situ berkumpul. Ada yang ajaib nongkrong situ, ketemu lagi. Lama-lama jauh-jauhan, lama-lama mendekat, ngobrol kan gitu kan, di pasar enaknya gitu. Ya gitu. Jadi emang kita pengen satu tempat yang ramah bagi siapapun lah gitu. Jadi emang kita ciptakan tempat yang ya sederhana tapi ya itu. Ya fungsinya untuk mancing itu, lo di sana enggak segan. Itu sih. Kayaknya bahasannya akan panjang lagi nih kalau ini baru satu loh, baru buku loh. Ntar kalau misalnya pembahasan yang lain panjang lebih lagi. Detail lagi ya, lebih panjang lagi. Berarti ntar berikutnya diundang lagi. Sama si yang itu. Kalau yang di situ udah gitu. Oh belum ya? Nah, takut yang punya studio datang. Nanti kalau apa namanya, kalau berikutnya kita bahas tentang yang lain gitu, bersedia dong datang lagi. Kita undang lagi ya. Kita undang lagi, mungkin sama temen yang lain, teman-teman yang lain. Bawa bukunya dengan juteknya gitu. Penasaran soalnya kita sebagai orang itu. Iya, orang awam itu kan kita ceritain gini. Kayak gimana sih? Pengen lihat deh gitu, penasaran. Kita kan pengen tahu tuh perbedaan kertas isi A, kertas si B, yang kertas galau dan kertas bahagia gimana gitu kan. Nanti kalau Anti bikin kasih kertas galau. Oke, terima kasih banget. Terima kasih ya. Semoga makin sukses. Oke, terima kasih viewers. Bye-bye.